Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi ini, karena sungguh kami ada hanya karena kasih dan kebaikan-Mu saja. Kami minta pertolongan Roh Kudus untuk kami dijamah satu demi satu. Hati kami disentuh oleh Roh Kudus, sehingga setiap firman yang ditabur bisa kami terima dengan baik. Kami mengerti, bahkan kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Bapa, beracaralah tengah-tengah kami, supaya hidup kami menjadi seperti yang Kau mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi. Senang bisa melihat saudara dalam kondisi yang baik. Haleluya. Kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Artinya kalau hari ini kita ada, itu semua karena kemurahannya, saudaraku. Ya, luar biasa. Di tahun di mana banyak orang, hampir semua orang kena imbas. Tapi hari ini kita berhasil ada dalam kondisi yang baik, terpelihara, dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Jangan lupa saudara silent dulu HP saudara, supaya konsentrasinya tidak terganggu selama 30 menit ke depan. Oh ya, sebelum lupa, nanti pulang jangan buru-buru saudara ya, karena hari ini Ibu Wisya tanggal 20 November kemarin berulang tahun, yang ke-45 ya Bu ya. Haleluya. Dan dia mau berbagi sukacita, sudah menyiapkan makanan, minuman yang nanti kita bisa nikmati di depan. Saya nggak tahu usia tepatnya berapa, tapi bagi saya seperti usia 45 tahun. Ya, Bu Wisya ini dengan Pak Handoyo, salah satu pasangan yang paling mesra di GBI Hope. Jadi kalau saudara mau bertanya bagaimana bisa punya rumah tangga yang mesra, harmonis, boleh belajar sama mereka, tanya sama mereka ya. Haleluya, itu pengalaman yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu dari firman Tuhan yang memiliki arti yang dalam. Saya percaya firman ini sebetulnya dikhususkan Tuhan bagi kita-kita yang sudah cukup dewasa secara rohani, saudara. Ini adalah diambil dari salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Beberapa waktu yang silam saya pernah menyampaikan perumpamaan tentang talenta, lalu saya menyampaikan perumpamaan tentang mina, dan hari ini saya mau menyampaikan perumpamaan tentang harta terpendam. Singkat, hanya satu ayat, tapi di dalamnya ada sebuah rahasia yang luar biasa yang saya pastikan akan mengubahkan kehidupan Anda dan saya bila saudara menangkap dan menghidupinya. Mari kita lihat bersama dari Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-44. Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama harta terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Hanya satu ayat saja. Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan surga. Dan supaya murid-muridnya mudah mengerti, dia memberikan sebuah kebiasaan yang terjadi pada zaman itu, yaitu tentang harta yang terpendam. Untuk kita bisa mengerti, saya ingin memberikan sebuah latar belakang bagaimana perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus. Saudara, pada masa itu, bangsa Israel itu ada di bawah kekuasaan kerajaan Roma, ya. Tentara Roma ada di mana-mana sebagai penjajah, ada di setiap kota. Nah, ada kalanya tentara Roma ini bertindak semena-mena. Dikala dia melihat ada sebuah rumah yang bagus dan dia ingin memiliki harta dari pemilik rumah itu, tentara Roma itu bisa datang, satu pasukan bisa datang, mengambil barang-barang yang mereka ingini, menjarah barang-barang itu,
sesuka hatinya dan orang Israel tidak bisa lakukan apa-apa untuk itu, saudaraku. Akhirnya ada sebuah upaya yang menjadi kebiasaan, yaitu orang Israel membagi kekayaannya menjadi 3. Yang pertama adalah kekayaan atau katakanlah uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Itu mereka simpan di dalam pundi-pundi uang mereka yang mereka bisa pakai setiap saat. Yang kedua, mereka bagi kekayaannya menjadi perhiasan yang mudah dibawa kemana-mana. Tapi bagian yang terbesar adalah yang ketiga, di mana kekayaan itu disembunyikan, dikubur di sebuah tempat yang tak terduga, tersembunyi, dan jumlah yang dikubur ini paling besar, saudaraku. Sehingga bila ada pasukan Roma, pasukan asing yang mau menjarah atau bahkan sampai terjadi perampokan sekalipun, ada harta yang masih bisa diselamatkan. Ada harta yang tidak diambil oleh tentara Roma itu, saudaraku. Jadi mereka akan mengungsi, mereka akan lari dari penjarahan atau dari perampokan itu. Namun di kemudian hari, mereka akan kembali untuk mengambil harta yang dipendam itu. Dan yang paling sering adalah harta itu dipendam di ladang. Karena biasanya harta dicari oleh tentara atau perampok itu di rumah. Ya, mereka tidak mengira kalau hartanya di ladang, dan ladang itu kan luas sekali. Di bagian yang mana dipendam tuh mereka nggak tahu. Biasanya mereka memendamnya dalam waktu ketika malam-malam dan tidak ada yang melihatnya. Namun ketika si pemilik rumah itu mengungsi ke sebuah tempat, lalu idealnya mereka akan kembali. Idealnya akan mereka kembali, tapi faktanya, saudaraku, ada orang-orang yang tidak sempat kembali untuk mengambil hartanya. Yang mana orang itu karena dia meninggal, karena dia sakit, atau karena dia juga mengalami kejahatan di tempat lain, dibunuh. Akhirnya dia tidak bisa pulang mengambil hartanya, padahal dia orang satu-satunya yang punya tempat. Oh ya, bisa minta tolong untuk Pak Budi dikasih air minum. Ya, Pak Budi, selamat datang. Ini yang pertama kali keluarga Pak Budi mengikuti ibadah tempat ini. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Nah, jadi ada peristiwa-peristiwa di mana orang itu tidak bisa kembali untuk mengambil hartanya karena mereka tidak sempat kembali dalam kondisi selamat, artinya mereka mati di tempat pengungsian mereka. Bila itu terjadi, maka ladang itu menjadi hak milik dari ahli warisnya atau keturunan dari orang itu. Saudara mengerti ya? Jadi ladang itu menjadi hak milik dari keturunan dari orang itu. Ya, misalnya kalau pemilik ladang itu saya, kalau saya mati artinya ladang itu menjadi milik anak saya Yoel, gitu. Sementara si anak tidak tahu kalau di ladang itu ada harta terpendam, saudaraku. Nah, seringkali ada orang-orang yang memanfaatkan tanah yang kosong, tentunya dengan seizin pemiliknya, untuk menanami tanah itu. Dan nanti kalau sudah panen akan berbagi hasil. Nah, pada waktu mereka orang-orang yang bukan anggota keluarga itu mencangkul, ada kalanya mereka menemukan harta terpendam itu, saudaraku. Dan apakah mereka boleh miliki? Oh, enggak boleh. Karena menurut hukum yang berlaku pada saat itu, bila seorang yang bukan pemilik menemukan harta terpendam di sebuah ladang, dia menemukan, jadi hanya sebagai penemu, maka hak milik tetap dimiliki oleh si pemilik, si ahli warisnya. Nah, jadi apa yang akan dibuat oleh si penemu? Padahal si ahli waris juga nggak tahu loh, kalau di situ ada harta terpendam. Karena yang tahu bapaknya, dan bapaknya sudah meninggal. Dia nggak tahu. Apa yang dibuat oleh si penemu itu? Dia akan jual semua yang dia punya, lalu dia akan membeli ladang itu dengan semua yang dia punya. Kalau memang berhasil gitu ya, dia akan beli. Waktu ladang itu sudah dia beli, sudah menjadi hak milik dia, disitulah dia bisa menikmati harta terpendam itu. Saudara mengerti? Ini latar belakang dari perumpamaan yang disampaikan Yesus, bahwa untuk menikmati harta itu, dia harus membeli dengan semua hartanya.
Karena tentunya ladang yang dibeli itu bukan sebuah ladang yang kecil, saudaraku. Yang Yesus mau sampaikan adalah sebetulnya seperti ini. Ketika kita ini menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada saatnya kita akan dipertemukan oleh Tuhan dengan harta yang terpendam. Mungkin ketika Anda sedang membaca Alkitab, tiba-tiba ada sebuah rema muncul. Itu sebetulnya sebuah harta terpendam. Yang dimaksud harta terpendam ini bukan harta dunia, saudaraku. Yang Yesus mau sampaikan adalah harta surgawi. Ya, bukan harta dunia, tapi harta surgawi. Pada orang-orang yang hidup mengikuti Kristus, ada waktu-waktu di mana oleh kemurahan Tuhan, kita ini bisa menemukan harta terpendam itu. Tapi saudaraku, Anda dan saya tidak akan bisa menikmati harta itu sampai engkau membelinya atau membayar sesuai dengan harganya. Nah, di titik ini mungkin saudara mulai bingung. Apa maksudnya ya? Agak enggak nyambung dengan perumpamaan yang tadi saya jelaskan. Saudara begini. Coba tolong tampilkan Kejadian 22 ayat 14. Saya akan ceritakan, ini adalah salah satu contoh. Harta terpendam. Harta terpendam atau harta surgawi itu apa saja sih sebetulnya? Ya, harta terpendam atau harta surgawi itu sebenarnya macam-macam. Bisa dalam bentuk pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu harta surgawi loh, saudaraku. Bisa iman yang murni, itu harta surgawi. Bisa damai sejahtera, bisa kesetiaan, itu semua itu harta surgawi, saudaraku. Saya mau kasih contoh tentang pengenalan akan Tuhan. Saudara pasti pernah membaca kisah ini, di mana Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sayangnya di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu, ini bisa di-switch ke King James. Ya, ada sebuah istilah yang sangat baik yang Anda pasti tahu. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh atau Yehovah Jireh. Mungkin di sini sebagian besar tahu apa itu Yehovah Jireh. Yehovah Jireh itu bicara Allah yang mampu mencukupi semua kebutuhan kita. Ya. Allah yang mampu mencukupi semua kebutuhan kita. Saudaraku, saya mau tanya, kapan Abraham mengenal Allahnya sebagai Yehovah Jireh? Kapan Abraham mengalami Allahnya sebagai Allah yang Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan kebutuhannya? Ketika dia membayar harganya. Harganya apa, saudaraku? Ketika Tuhan minta, persembahkanlah anakmu yang satu-satunya ke Gunung Moria. Waktu dia mentaati perintah itu, dia mengalami harta itu. Ada harga yang harus dibayar. Saudara bisa bayangkan enggak, kalau waktu Abraham mendapat perintah dari Tuhan, Ham, kamu pergi ke Gunung Moria, bawa anakmu satu-satunya ke sana dan persembahkanlah sebagai korban bakaran. Terus Abraham bilang, enak aja, anak cuma satu mau dipersembah. Enggak mau. Dan dia tetap tinggal di rumahnya. Saya mau tanya, apakah dia akan mengenal Yehovah Jireh? Oh no, saudaraku. Tapi waktu dia taati perintah Tuhan, dia bayar harganya. Dan sebetulnya harga yang dibayar oleh Abraham itu mahal loh. Karena Abraham itu kan orang kaya, saudaraku. Dia bisa berikan harta-hartanya yang lain. Tapi untuk menyerahkan anak satu-satunya itu harga yang paling mahal. Dan dia taati itu. Dan waktu dia mentaati itu, dia menikmati atau mengalami sebuah harta surgawi yang namanya Jehovah Jireh. Sejak hari itu, Abraham hidup di dalam pengenalan akan Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Saudara, ketika saya melayani di Jakarta, ada seorang kawan, seorang sahabat dekat saya, yang satu gereja dengan saya. Beliau adalah seorang pengusaha, namun karena cinta akan Tuhan, satu hari dia tutup usahanya dan dia berikan waktu hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu.
Orangnya penuh dedikasi, saudara. Saya nggak bisa ragukan lagi melihat cara dia, sikap dia, keputusan dia dalam melayani Tuhan. Saya mau pastikan ini memang orang ini luar biasa, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Lebih dari segalanya, saudara. Dan saya melihat bagaimana orang ini, bahkan ketika dia sudah tidak lagi punya usaha, tidak lagi punya pemasukan, dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Dia punya anak 3 dan tidak ada satupun anaknya yang terbengkelai. Semuanya terpelihara. Akhirnya bisa kuliah dengan baik, saudara. Terpelihara dengan baik. Setiap kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Satu kali ada sebuah peristiwa yang menurut saya agak ekstrim ya. Ketika istrinya mengandung anak yang ketiga dan tiba saatnya untuk bersalin, saudaraku. Ya. Dia masuk ke sebuah rumah sakit dan karena saran dari dokter, ini anak nggak bisa normal, harus dengan sesar. Dan kita tahu biaya sesar lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari biaya normal, saudara. Pada zaman itu dibutuhkan uang sekitar 15 juta. Dia itu sahabat dekat saya, saudara. Saya tahu berapa banyak uang yang dia punya. Dan tidak lebih, tidak kurang. Tidak mencapai 20 juta. Artinya uangnya juga pas-pasan. Ketika istrinya masuk rumah sakit untuk malamnya di sesar. Dan akhirnya sesar berhasil dengan baik. Anaknya lahir dengan selamat. Tapi istrinya masih harus opnam karena itu operasi ya. Harus menginap 2 malam lagi di rumah sakit. Baru setelah itu boleh pulang. Dan biasanya pada waktu pulang, saudaraku, kan harus totalan toh, bayar semuanya, kan betul nggak, saudara? Tapi perhatikan, saudaraku, sehari setelah anaknya lahir, ada seorang mahasiswa yang juga anggota gereja kita datang, lalu dia meminta tolong karena dia harus mengikuti ujian yang mana dia tidak punya biaya untuk membayar semester. Dia bilang, kalau saya nggak selesaikan uang semester ini, Pak, saya nggak bisa ikut ujian. Bapak bisa nggak bantu saya? Nanti kalau saya ada, saya akan kembalikan. Saya tahu itu uang itu sebenarnya pas-pasan, saudara, untuk bersalin istrinya. Dan saudara tahu, setengah dari uang yang dia punya, dia serahkan kepada mahasiswa itu dan dia bilang, buat kamu aja, nggak usah dikembalikan. Ikutlah ujian. Dan saya doakan kamu bisa lulus dengan baik. Waktu dia lakukan itu saya sempat tanya, bagaimana besok kamu harus bayar loh istrimu? Ya, waktu itu, saya juga bukan orang yang kebanyakan duit, saudara. Jadi saya nggak mungkin bisa pinjami dia uang. Dia cuma bilang begini, Jehovah Jireh, dia akan sediakan. Di hari terakhir ketika dia harus beres-beres dan pulang, tiba-tiba ada message masuk. Ada seorang kawan yang tidak pernah kontak sekian tahun lamanya. Dan dia bilang, selamat ya atas kelahiran anakmu. Aku ada titip kepada seseorang untuk kamu terima, mohon diterima sebagai rasa suka hatiku kepadamu. Ikut bersuka cita lah kira-kira gitu. Dan saudara, akhirnya dia pulang tanpa harus berhutang. Saya sempat tanya, kamu lakukan itu, apa kamu nggak khawatir kalau sampai nggak ada, tiba-tiba akhirnya kamu nggak bisa bayar rumah sakit? Terus dia bilang, Tuhanku tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Haleluya. Itu yang seperti pernah dialami oleh Pak Ham. Dia tidak pernah gagal memelihara hidupnya, ya Pak Ham ya. Haleluya. Dan saya pernah tanya begini, bagaimana ya caranya engkau bisa mengalami Jehovah Jireh? Bagaimana itu? Dan dia bersaksi sebuah peristiwa beberapa tahun sebelumnya. Ketika dia mendapat menemukan harta ini ketika dia membaca Kejadian pasal 22. Dan dia melihat, wow, Abraham mengalami Jehovah Jireh. Dan dia bilang, Tuhan, aku rindu, aku mengalami Jehovah Jireh. Waktu itu, saudaraku, dia masih sebagai pengusaha yang penghasilannya cukup besar. Nggak pernah kekurangan.
Sampai satu hari ada sebuah tuntunan Tuhan dan berkata, tutup usahamu. Dan bergantunglah hidup hanya kepadaku. Maka engkau akan mengalami Jehovah Jireh. Tahu saudara apa yang dia buat? Tanpa banyak babi bu dia tutup usahanya. Tanpa mengetahui bagaimana caranya dia akan hidup. Dia cuma mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Apa yang terjadi? Apakah berkat mengalir? No. Dia bilang waktu itu saya masih punya uang tabungan. Dan Tuhan izinkan. Tabungan Tuhan ludes habis. Bukan hanya sampai di situ Har. Satu hari karena kami perlu. Tuhan izinkan semua perhiasan sampai cincin kawin istri saya jual semuanya untuk memenuhi kebutuhan kami. Anak-anak kami, uang sekolah kami. Kami jual sampai tidak ada satupun barang berharga yang bisa saya jual lagi dari rumah. Dan di titik itu, dia bilang, yang saya perlu lakukan hanya saya angkat telepon. Saya telepon papa saya dan dia segera transfer uang berapapun yang saya butuhkan. Karena papa saya orang yang sangat berkelebihan. Tapi apa yang dia buat? Bahkan dia tidak beritahu papanya dan tidak pinjam sepeser pun kepada teman-temannya yang juga para pengusaha. No. Saya tutup semua kemungkinan di mana saya bisa pinjam sama orang lain. Saya pinjam sama bank atau sama mana. Saya tidak mau karena saya sudah komit. Saya hanya bergantung kepada dia. Tidak kepada manusia. Itu yang dia kerjakan, saudara. Dan di titik itu, setelah Tuhan bawa turun sedemikian rupa sampai nggak punya apa-apa, di titik itu dia mengalami Jehovah Jireh. Selanjutnya hari lepas hari hidup dari pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, itu adalah harga yang dibayar oleh kawan saya. Tuhan mau berkata kepada muridnya, engkau ketika mengikuti aku, engkau akan menemukan harta surgawi. Anda ketika membaca Alkitab, engkau akan menemukan harta surgawi. Tapi engkau hanya bisa menemukannya kalau engkau ingin mengalami dan menikmatinya. Tuhan bilang, engkau harus bayar harganya. Haleluya. Ada seorang pemuda yang belum pernah punya pengalaman, saudara. Pemuda ini pengalamannya hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Kita tahu namanya Daud. Pada saat itu Daud belum pernah punya pengalaman perang. Masih orang bilang masih anak hijau, anak yang ecek-ecek, nggak ngerti apa-apa. Yang dia ngerti cuma kambing domba aja. Urusan perang, urusan perisai, urusan senjata, dia nggak ngerti apa-apa. Sama sekali nggak ngerti apa. Tapi anak ini, pemuda yang masih muda ini, satu kali diundang oleh Raja Israel yang bernama Saul dan dijadikan pembantu pribadinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, saudaraku? Coba kita lihat ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Oke, yang Indonesia, oke. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, perhatikan, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Apa yang terjadi? Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Inilah yang menyebabkan Daud diambil oleh Saul dari padang belantara, masuk ke istana raja untuk melayani Saul, menjadi pembantu pribadinya. Kenapa? Ternyata Saul itu berulang kali, bukan sekali, berulang kali dihinggapi oleh roh jahat. Dan ketika dia dirasuk oleh roh jahat itu, sebetulnya tubuhnya tersiksa. Dan ketika itu terjadi, Daud ambil kecapi, saudaraku, dan dia mulai petik kecapinya, dan dia mulai menyembah Tuhan. Dan seketika itu dikatakan roh jahat yang menyiksa Saul meninggalkan Saul, sehingga Saul kembali merasa nyaman dan lega.
Ada kuasa Tuhan yang mengalir pada saat Daud menyembah Tuhan. Saudara, ini adalah salah satu harta surgawi yang dinikmati oleh Daud, yaitu aliran kuasa ilahi ketika dia sedang menyembah Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa itu bisa dialami oleh Daud? Karena Daud mau membayar harganya. Saudara, apa yang terjadi pada hidup Daud sebelumnya? Daud itu adalah anak terabaikan, tidak dipercaya oleh ayahnya, dan diberi pekerjaan yang paling rendah dibanding saudara-saudaranya, yaitu disuruh ke padang belantara untuk memberi makan kambing yang hanya 2-3 ekor. Kamu pergi sana, urusan rumah, urusan yang lebih mulia diserahkan kepada kakak-kakaknya. Daud itu diabaikan, saudara. Dan apa yang terjadi ketika Daud diabaikan, ketika dia hanya sendirian dengan kambing dombanya di padang, dia ambil kecapi dan dia mulai menyembah Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia ada di rumah dan papa mamanya tidak mempedulikan dia, tidak memperhatikan dia, orang tuanya hanya memperhatikan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Dia masuk kamar, dia ambil kecapi dan dia mulai menyembah Tuhan. Itu dilakukannya bertahun-tahun. Akhirnya penyembahan menjadi suatu bagian yang tak terlepaskan dari kehidupan Daud. Dan setelah bertahun-tahun, waktu Daud menyembah Tuhan, Roh Kudus hadir dan kuasanya mengalir, menjamah orang-orang yang mendengarkan. Itulah harga yang dibayar oleh Daud, saudara. Saya pernah berjumpa dengan seorang penyembah wanita, di mana dia dialiri kuasa Tuhan seperti Daud. Tahu nggak saudara apa yang terjadi ketika dia sedang menyembah Tuhan? Apakah suaranya enak? Maaf, suaranya nggak enak. Bahkan di titik-titik tertentu rada-rada fales. Tapi yang terjadi ini, saudaraku, waktu dia mulai menyembah Tuhan, tiba-tiba ada yang datang, kanker, pulang sembuh. Ketika dia menyembah Tuhan, ada yang diabetes, pulang sembuh. Mujizat demi mujizat terjadi. Ada aliran kuasa ilahi. Dan ketika orang ini ditanya, bagaimana bisa seperti itu? Karena penyembahan adalah bagian hidupku yang tak terlepaskan. Hei para pemuji, kalau engkau ingin nyanyianmu dialiri oleh kuasa Tuhan, jadikan penyembahan sebagai sebuah kesukaan. Kalau bisa engkau merasakan rasanya, aku tersiksa kalau sehari saja aku tidak menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara sampai ke titik itu, saya percaya apa yang dialami Daud juga engkau akan alami. Tahukah saudara, karakter Kristus itu adalah harta surgawi loh. Dan karakter Kristus itu tidak muncul dengan sendirinya. Begitu kita jadi orang Kristen, kita dibaptis, terus muncul karakter Kristus. Oh enggak. Itu muncul karena orang itu mau membayar harganya. Saya kasih contoh saja. Karakter yang namanya kesetiaan itu muncul dari berbagai badai, masalah, dan cobaan. Di tengah situasi yang menekan, berulang kali menghadapi problem, berulang kali menghadapi badai yang kehidupan yang bisa saja membuat segala sesuatunya hancur. Dia bilang, aku tetap mau setia sama Yesus. Apapun yang terjadi, harta boleh hilang, rumah boleh hilang, apa yang aku miliki boleh hilang. Yang penting aku mau tetap setia sama Yesus. Di titik itulah saudara, kesetiaan itu muncul. Tahukah saudara, bahkan karakter yang namanya kerendahan hati, itu muncul karena kita mau membayar harganya. Saudara, pagi ini saya tidak berbicara panjang lebar, tapi Tuhan memberikan sebuah rahasia surgawi. Anda akan bisa menikmati harta terpendam, asal Anda mau membayar harganya. Dia ajar kepada murid-muridnya, murid-muridku, lepaskanlah yang kau punya, kalau perlu
relakanlah itu terhilang demi engkau memperoleh harta surgawi dan mengalaminya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini bisa saudara mengerti. Tapi bila saudara merasa tidak mengerti, saya dengan senang hati menjelaskannya nanti setelah ibadah ini selesai atau hari-hari ke depan. Silakan saudara bertanya. Dan saya percaya ketika Anda menghidupi hal ini, ada hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Baik. Kunci D. Kasih Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau menuntun kami menemukan harta surgawi yang Kau sediakan dalam hidup kami. Bukan saja Engkau menuntun, Engkau mengajar kami sehingga kami bisa menikmati harta surgawi itu dan mengalaminya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus karena minggu ini adalah minggu yang pertama. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku, agar ketika kita menerima perjamuan ini, kita didapatinya dalam kondisi yang layak dan benar di hadapannya. Mungkin secara tidak disengaja engkau melakukan dosa, engkau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu kepada kita semua untuk kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengaku dosa kita di hadapannya, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan menyucikan dan mengampuni segala dosa kita. Mari ambil waktu sebentar. Yes. Haleluya Lord. Kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Saya minta tolong para hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Dan ku balas
bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku menyenangkan hati. Mari kita bangkit berdiri. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam namanya. Kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. oh indahnya. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Indahnya. Oh indahnya, oh heran kasih. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman, bahkan buat perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pagi ini. Sekali lagi kami minta kepadamu, kiranya Engkau menuntun hidup kami, menguasai hidup kami, sampai kami tuntas melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kami akan membacakan pengumuman akhir ibadah. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar lebih dulu melalui grup WA. Bagi yang tidak hadir pada ibadah tatap muka, nanti bisa mengikuti ibadah melalui YouTube sekitar jam 2 siang. Linknya diinformasikan melalui grup WA gereja ini. Mari kita senantiasa membangun misbah doa jam 8 malam. Di setiap kesempatan yang ada, yang Tuhan boleh beri. Ajak anggota sekeluarga untuk membangun misbah hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam pada hari Rabu jam 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya untuk protokol COVID. Bagi yang ingin hadir, harap mendaftar melalui grup WA untuk pengaturan kursi. Mari kita berdoa untuk persembahan.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat yang masih Engkau percayakan kepada setiap kami. Ajar setiap kami, umat-Mu di tempat ini mengelola berkat daripadamu dengan hati yang bijaksana. Dan pagi ini kami memberikan dengan penuh sukacita untuk memperlebar kerajaan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu tuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku menambah jalan-Mu Tuhan. kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, kesehatan yang masih Engkau beri. Terima kasih Tuhan, kami Kau kumpulkan di tempat ini, berhimpun, bersekutu bersama-Mu Tuhan Yesus, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami bersyukur apa yang boleh kami dengar dan apa yang boleh kami terima melalui penyingkapan rahasia firman-Mu pagi ini Tuhan, tentang harta yang terpendam. Kami bersyukur Engkau Allah yang telah memanggil dan memilih kami menjadi manusia Allah yang sejati. Biarlah kami mengejar apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan, mengejar persekutuan dengan Kristus, mengejar kesetiaan dan ketaatan, mengejar kasih dan kelemah lembutan, mengejar ibadah, mengejar kekudusan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan dengan hati yang benar. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Pak Hari, pakai beliau. Hati hamba, hati Bapa ada dalam diri beliau, memimpin setiap kami, umat-Mu di tempat ini, menjadi pribadi-pribadi yang Kau mau Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, berkati istri serta anak-anak beliau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap umat-Mu, pengerja-Mu di tempat ini. Berkati kehidupan kami Tuhan, khususnya kehidupan kerohanian kami Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi alat-Mu di akhir zaman ini yang militan Tuhan. Melakukan amanat agung-Mu, pergi, memberitakan Injil-Mu dan memuridkan. Hingga hidup kami semua boleh berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong Roh Kudus setiap kami mampukan hidup dalam kekudusan Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia, jamah hati bangsa Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu turun atas Indonesia. Engkau lawat Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan. Pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk Presiden Bapak Jokowi. Pakai Tuhan beliau serta segenap jajarannya dan bawahannya Tuhan. Kami minta kebijaksanaan, kemampuan-kemampuan ilahi dalam memutuskan setiap perkara.
agar kebijaksanaan yang dibuatnya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Berkati seluruh keluarganya dengan damai sukacita-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas beliau semuanya. Makasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah yang terbaik dari Allah Bapa kita di surga dan kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Dan kita akan menerima yang terbaik dari semuanya itu dari Tuhan kita. Kita yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus